Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ketua kelas, tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. 7. Kalian bilang hadir, Siap hadir. Dian, Hadir. Fania, Siap hadir. Riki. Nanti sesi ini kita akan Google Meet dulu, kita akan diskusi di sini. Materi yang akan kita bahas adalah fungsi kuadrat. Kemudian sesi kedua nanti kalian akan mengerjakan LKPD kurang lebih sampai 45 menit ke depan. Jam 8 kalian harus kembali lagi ke Google Meet ya. Jadi ingat nggak kalian cara menggambar fungsi linear itu bagaimana? Siap, ingat. Bagaimana Cindy? Coba Cindy, bagaimana cara menggambar suatu grafik fungsi linear Cindy? Ditentukan Titik apa? potong. Iya, titik Nah, potong. bagus ya. Betul, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Itu yang harus ditentukan dulu. Setelah ketemu titik potongnya diapakan? Menghubungkan Menghubungkan kedua ya, titik. ada sebuah gambar ya, yang atas itu kalian bisa menyebutkan gambar apa itu yang atas? Permainan apa? Patil lele. Nah, ini yang akan kita pelajari, siswa dapat menyajikan suatu fungsi kuadrat ya. Yang kedua itu kalian dapat menganalisa karakteristik dari suatu grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, sekarang kita coba perhatikan baik-baik video berikut ini. Kalau kalian bisa lihat dari permainan sepak bola tadi, apa yang bisa kalian simpulkan dengan lintasan bola tersebut? Bola? Lintasan parabola. Nah, betul ya, lintasan parabola. Kemudian ini yang bisa kalian lihat dari sebuah bentuk umum fungsi kuadrat, ya, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Apa sih yang dimaksud dengan A? Koefisien. Betul, koefisien. Kalau yang C disebut dengan apa? Konstanta, betul. Contoh nih, saya menyebutkan sebuah fungsi kuadrat. Kalau saya punya nilai 2x kuadrat plus 3x min 5 misal. Berapa sih nilai A-nya di sini? 2, betul. Nilai B-nya adalah 3, betul. Nilai C-nya adalah, misal saya menuliskan A-nya itu dia 0 gitu. Kalau A-nya 0 bagaimana? Apa yang terjadi? Ini jawab. Nggak boleh ya, jawabannya mungkin bisa jawab. Kalian bisa menelaah untuk apa ini kalau yang saya tulis di bagian bawah itu? Linier. Nah, fungsi linier. Nah, jadi itulah yang mensyaratkan bahwasanya suatu fungsi kuadrat, koefisien pada X kuadrat itu nggak boleh 0. Kalau dia 0, dia akan menjadi fungsi linier. Potong sumbu X menentukan titik potong sumbu Y. Tapi untuk fungsi kuadrat ini yang benar-benar baru. Kalian nggak belajar ini, biar kalian nanti tahu kalau melihat fungsinya ciri-ciri seperti ini. Ada gambar wajah orang. Kalau kalian melihat orang itu begini ya, tersenyum, satunya dia. Nah, perasaan kalian itu bagaimana kalau sedang tersenyum? Bahagia, senang. Berbahagia. Nah, ini bisa kita analogikan. Kalau kalian tersenyum, itu kalian selalu berpikiran positif ya. Itu mencirikan nilai koefisien pada X kuadrat dia positif. Kalau positif itu berarti lebih dari 0. Grafiknya membuka ke atas. Membuka ke atas. Kuadrat pakai cara apa? Pakai cara apa? Pemfaktoran. Berapa hasil pemfaktoran dari fungsi kuadrat ini? X min 5. Betul. X plus 1. Ya. Nah, selanjutnya titik itu akan kita sebut sebagai titik A, 5,0 sebagai titik B. Titik ini ketemu, kalian bisa menghubungkan dengan sebuah garis lengkung parabola. Anda membuka ke bawah atau membuka ke atas? Membuka ke atas. Ya, adalah dihubungkan ke 4 titik. Saya lanjutkan kembali. Nah, ada pertanyaan mungkin sebelum saya kemudian lanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Baik, siswa yang sudah siap
presentasi siapa? Izin saya sudah siap. Oke, silakan Giovanna. Sudah difoto pekerjaannya? Titik potong sumbu X, Y-nya itu 0, X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0, X min 1, X min 3 sama dengan 0, X min 1 sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Jadi titik potong sumbunya itu 1,0 sama 3,0. Lalu menentukan titik potong sumbu Y. Y sama dengan X kuadrat min 4 kali 0 tambah 3. Y sama dengan 3 atau 0,3. Menentukan titik puncak. X sama dengan min B per 2A. Sama dengan min kali min 4 per 2 kali 1. X sama dengan 2. Yang Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Y sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 2 ditambah 3. Y sama dengan 4 min 8 tambah 3. Y sama dengan min 1. Titik puncaknya 2, min 1. Menentukan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A dengan 4 per 2 sama dengan 2. Grafiknya kayak gini. Membuka ke atas, apakah sudah sesuai dengan kriteria karakteristik tadi, Jo? Sudah sama. Ya, kalau kamu temukan nilai D-nya itu pasti lebih dari 0. Oleh karena itu, grafiknya dia memotong sumbu X di 2 titik, begitu ya. Memotong di 1,0 dan 3,0, seperti gambarnya Giovannia itu. Ya, yang lain ada pertanyaan mungkin dari pekerjaan Giovannia? Sini. Ya, silakan, Natasha. Ini di punya saya untuk menentukan titik potong sumbu X-nya kan titik A-nya saya 3,0 dan untuk titik B-nya 1,0 dan di jawabannya kan titik A-nya 1,0 Ya, di titik B-nya 3,0. enggak apa-apa. Itu bedanya gimana? Enggak apa-apa, enggak masalah. Kan yang penting titiknya 3,0 sama 1,0. Kalau dibalik gak apa-apa Enggak mungkin. apa-apa. Yang penting kan letaknya sama kalau di grafik. Terus kalau untuk menentukan yang Titik puncak. itu memilikinya faktornya pemfaktoran. Kenapa pemfaktorannya? Ini harus X min 3 sama X min 1. Iya, betul. Itu nentuinnya dari mananya menurutnya? Ini ya, carilah dua bilangan. Kalau dia dikalikan itu sama dengan plus 3. Kalau dijumlah hasilnya min 4. Coba pikirkan bilangan itu. Tadi ada yang menjawab 4 sama 1 loh. Keliru. 4 kali 1 berapa? 4. Jadi kan ada yang tanya gitu. Ya. Kalau 4 kali 1 4 bukan 3. Satu-satunya ya hanya 1 dan 3. Tapi kamu harus memperhatikan tandanya. Kalau dijumlah bilangan itu harus min 4. Yang bisa bantu saya menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, Noftavian? Kita sudah belajar tentang menentukan titik potong sumbu X dan juga sumbu Y, sumbu simetri, menentukan sumbu simetri sama Puncak atau titik puncak. ya, atau titik ekstrim. Terus apa lagi? Yang digambar itu grafik fungsi apa, Octavian? Grafik fungsi kuadrat. Fungsi bentuknya adalah betul parabola. Tadi contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sudah saya jelaskan di depan apa yang sudah bisa kalian temui? Satu. Yang bermain sepak bola, Lintasan bola ya. Apalagi? permainan patel lili. Satu lagi yang Dua gunung. bentuk dua gunung. Ada lembah, ada gunung ya. Asna ada, Asna? Iya, Munci. Nah, coba apa yang bisa kamu ketahui dari sebuah karakteristik dari suatu grafik fungsi kuadrat? Fisiknya bagaimana tadi? Hanya ke bentuk parabola membuka ke atas, A-nya itu positif. Iya, betul. Parabola membuka ke bawah, maka A-nya itu negatif. Betul. Nah, bantu lagi falsafah mungkin. Siap ya. Nah, falsafah bagaimana karakteristik grafik fungsi kuadrat jika dilihat dari nilai diskriminan atau nilai D-nya? D-nya. Lebih dari 0, Betul, kalau D lebih dari 0, grafiknya bagaimana tadi? memotong garis sumbu X. Betul, kalau D lebih dari 0, memotong sumbu X. Yang dua lagi, ada yang bisa menyebutkan? Kurang dari 0, D kurang dari 0, tidak memotong ya, tidak memotong sumbu X, atau berada di atas sumbu X, atau di bawah sumbu X. Ada, apa D sama dengan 0 karakternya? Menyinggung sumbu X. Nah, di pertemuan selanjutnya ya, bagaimana menggambar suatu fungsi kuadrat menggunakan aplikasi GeoGebra. Jangan lupa, saya masih punya tugas buat kalian adalah mengerjakan evaluasi fungsi kuadrat. Saya kira cukup sekian ya. Tolong pimpin dong
Coba Alvin, ada Alvin. Guru, siap. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, terima kasih sudah hadir di